Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Serenity, rumah motivasi dan inspirasi dalam suara Sabtu Kita Bicara. Kali ini kita akan bicara soal kreativitas dan tema pembicaraan kita adalah kreativitas anak muda, ciptakan peluang usaha. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita cari kata kreatif, maka akan muncul hasilnya menciptakan atau memiliki daya cipta, kemampuan untuk mencipta. Tapi apakah benar memang ketika kita katakan kreatif, ada sesuatu hal yang benar-benar baru, atau justru sesuatu hal yang ada, yang sudah ada selama ini, kita bisa berikan nilai tambah di dalamnya, dan kemudian bisa kita mendapatkan keuntungan tentunya dari hasil kreativitas tersebut. Dan bersama dengan saya saat ini sudah hadir dua orang kreatif dari sama-sama generasi milenial, tapi menurut kami ini punya dua sisi yang sangat berbeda dalam memandang juga sesuatu menjadi sebuah peluang. Yang pertama, sudah hadir bersama dengan kita Harun Tabangun. Apa kabar? Baik. Baik ya, aku panggil Abang ya, Abang ya. Oke, dan selanjutnya juga sudah ada Kak Lina Berubrahmana. Apa kabar Kak? Baik. Baik, nah ini kita tadi sebelum record ini, sebelum kita ambil obrolan ini, kita juga sudah banyak ngobrol, dan tentunya obrolan ini akan sangat bermanfaat apalagi buat teman-teman yang hari ini menonton Serenity Podcast yang mau mendapatkan peluang usaha. Kita akan belajar banyak juga dari mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu membuat peluang itu menjadi sebuah keuntungan. Baik, senang sekali bisa ketemu, ada Bang Harun dan ada juga Kak Lina di sini, dan dua-dua juga ceritanya sangat luar biasa, tapi ceritanya nggak cuma kita yang konsumsi, kita akan bagikan ke orang-orang yang juga menonton podcast kita hari ini. Karena kabarnya baik, kita langsung aja. Nih, boleh diceritakan nggak dulu, apa sih sebenarnya yang sekarang sedang dikerjakan yang kita katakan sebagai peluang usaha? Apa dari Bang Harun? Ya, saya sendiri sekarang aktif di dalam dunia perkelincian. Oh, perkelincian. Jadi kita membuka satu usaha jual beli kelinci. Jadi anak kelinci yang kita sudah memulainya dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi mengapa saya mulai tertarik dengan kelinci? Karena saya juga orangnya suka hewan, jadi ada nilai pencinta binatang, sebenarnya pencinta hewan, dan saya tertarik melihat kelinci. Dan akhirnya ketika saya berjalan-jalan di suatu desa, ada orang yang beternak, namun dia tidak tahu bagaimana cara memasarkan hasil ternaknya. Di situ saya berpikir bahwa ini peluang, bahwa ketika kita memasarkan hasil ternak dia ke orang lain, itu bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Oke, sebelum terlalu jauh, berarti ini ada kecintaan terhadap hewan dan khusus secara spesifik mungkin kelinci ya, dijual beli, dan itu memang dari 2021 sudah dimulai, tentunya mendatangkan rupiah ya, mendatangkan rupiah juga. Oke, nah sebelum panjang lebar kita cerita bahwa yang satu Bang Harunta bicara soal kelinci yang dijual beli. Nah, kalau kakak yang satu ini, wah, ini sih mungkin kalau kawan saya sekitar juga jangan-jangan sudah menjadi pembeli, pengguna jasa daripada usahanya Kak Lina. Boleh diceritakan Kak, apa ini? Ya, jadi kita kalau Rumah Nandai Galeri itu bergerak di bidang kerajinan tangan ya. Beberapa jenis rangkaian bunga seperti buket, ulang tahun, kemudian seperti bloom box itu yang kita buat sekarang. Tapi di awal sih memang tetap kita di kerajinan, tapi agak berbeda. Kemarin itu di awal kita membuat toko kedama, itu di tahun 2020. Dan situasinya juga masih di garasi rumah ya, masih himpit-himpitan. 2020 COVID, ngerjainnya di garasi rumah. Di garasi rumah, karena memang pada waktu itu kan kita nggak bisa kemana-mana ya, harus di rumah karena COVID. Jadi saya melihat peluang bisnis karena sedang booming bunga, jadi kita buat media yang namanya Tulus dan Toko Kedama, dan itu penjualannya sih pecah juga. Kayak Tulus itu untuk tiang tanaman rambat, kita pernah menjual sampai 1000 batang. Sampai 1000 batang dalam satu tahun itu. Iya. Ya. Jadi
banyak yang peminat bunga waktu itu memakai media yang kita sediakan. Oh, dan di masa itu emang bunga lagi booming banget ya kak ya? Booming banget. Iya, iya. Jadi saya melihat peluang, oh ini kayaknya booming dan bisa menghasilkan income. Akhirnya saya membuat kerajinan tangan itu. Akhirnya di 2020 kita membuka galeri dan kita perluas jadi seni rangkai, dan kita menjual beberapa produk di bagian pajak. Bisa terima konsultasi ataupun custom dari customer untuk memudahkan mereka untuk mendekorasi rumah mereka. Oke, jadi yang satu kalau ini bicara soal handicraft dan seni rangkai, Ya. akhirnya sekarang juga dikerjakan. Yang satu bicara soal peternakan. Ini juga yang menjadi pertanyaan tentunya, karena tema kita hari ini bicara soal kreativitas dan peluang usaha. Apa yang nge-trigger? Apa yang bikin kok nemuin hal tersebut? Oke, tadi kakak udah sebutin soal adanya kondisi COVID dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin cuma COVID semata ini yang bikin akhirnya bikin rumah Nande deh gitu. Ya. Apa nih kak? Kalau saya sih sering-sering mengevaluasi produknya. Jadi kita harus melihat itu ke depan itu apa nih yang membuat kira-kira yang kita inginkan itu tercapai. Nah, selain dari produk handicraft yang kami buat, saya melihat peluang nih. Ini kayaknya floris semakin berkembang. Orang kalau ulang tahun itu pasti bisa silakan. Jadi peluang-peluang yang booming itu kalau kita manfaatkan itu bisa menjadi income yang sangat lumayan kita. Jadi karena aku melihat animo ulang tahun di saat sekarang, wisuda, semuanya butuh itu sebagai pendukung mereka. Akhirnya kita buatkan produk dan kita keluarkan produk-produk baru untuk menarik minat customer. Berarti kakak ini ngeliat trennya mungkin di media sosial kali ya kak ya? Wah, ini kok orang pada ngasih bunga kalau ada event-event tertentu, ini bisa nih dilakukan sama seorang Loina Brahmana. Benar. Gitu. Kalau Harunta, gimana? Apa yang akhirnya itu cocok? Apakah mungkin ada juga latar belakang pendidikan, sekolah dan sebagainya? Ya, kebetulan saya memang sekolah sarjana peternakan, ya memang tidak jauh-jauh dengan dunia hewan. Dunia ternak tentunya. Nah, ya, berawal dari memang suka jalan-jalan, melihat seorang peternak di kampung-kampung. Jadi ketika itu saya sharing kepada peternak apa keluh kesahnya di dalam peternakan, dan kebanyakan mereka semua sudah, kalau berternak itu sudah ahli lah, karena sudah dari kecil mungkin kan. Tetapi untuk dunia pemasaran itu mereka sangat-sangat kurang. Jadi disitulah saya menjebati mereka, membuat hasil ternak mereka bisa sampai ke tangan pembeli gitu. Jadi jembatan itulah yang saya gunakan ketika melihat, oh ini satu peluang sebenarnya ya. Jadi mereka juga terbantu dan saya juga mendapatkan pundi-pundi uang dari situ. Dan yang pencinta kelinci yang mereka tidak sibuk lagi datang ke peternak karena kita sudah sediakan, bisa kita kirim, dan seperti itu. Berarti akhirnya ketemu sama banyak yang peternak dan mereka juga bingung nih kira-kira mau kemana ya ternak-ternakku ini yang cukup banyak. Apalagi kelinci kan termasuk tinggi ya reproduksinya ya, maksudnya sekali melahirkan itu bisa sampai berapa itu? Itu sekali periode lahiran itu sampai 7 ke 10 ekor. Beranak bisa 6 kali setahun. Paling tidak 5 kali lah setahun dia beranak. Kurang lebih 2 bulan Lahiran. Karena masa kandungan dia, masa hamil dia itu sebulan. Hanya sebulan. Oke. Keren. Dari Rumah Nande, aku mau informasikan Rumah Nande itu nama bisnisnya Kak Loina, dan kalau Bang Harunta ini nama bisnisnya itu Sarjana Farm ya. Sarjana Farm. Jadi ini mereka berdua hari ini akan berbagi terus. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira pastinya tadi kakak juga udah lihat kan bisnis buke bunga, handicraft itu di mana-mana juga sudah ada. Apa yang berbeda dari produksi Rumah Nande?
yang berbeda itu siap kerajinan tangan seorang juga nggak mungkin sama ya. Sementara kita punya 2 orang staf yang sama-sama produksi, itu aja hasil tangannya pun pasti berbeda. Tapi sejauh ini yang menjadi keunggulan dari Rumah Nadi itu kita itu terus meng-up ya untuk produk yang kita buat. Jadi apa yang jadi tren misalnya di luar sana, kita sudah menyambut untuk membuatnya seperti itu. Jadi hal-hal itu yang membuat orang tertarik karena banyak customer kita yang mereka misalnya ambil gambar atau video dan memberikan kepada kita, bisa nggak buat yang seperti itu, dan kita menyanggupi bisa selama alat yang kita punya itu ada. Karena ada memang beberapa seperti teknik grafir itu kita belum punya alat, jadi kita belum menyanggupinya. Tapi kalau yang sebatas yang nggak terlalu memakai mesin, itu semua kita sanggupi. Berarti memang personalin yang ada di Rumah Nadi juga terus di-upgrade gitu ya, supaya bisa ngerjain sesuai permintaan. Dan satu lagi, kita itu bekerja sesuai dengan tema. Misalnya nih kita buat ring box, kebetulan mereka itu konsep desain gaunnya itu warnanya lila atau mungkin coklat putih gitu. Nah kita sesuaikan ring box itu dengan konsep gaun mereka, akhirnya bisa matching seperti itu. Dan itu memang apa ya, bisnis yang saat ini sangat penting ya, karena didokumentasikan, jangan sampai nanti dokumentasi yang bisa dinikmati sampai lama kok jelek ya gitu ya. Jadi orang-orang sekarang juga sangat memperhatikan hal tersebut. Nah, kalau Harumda sendiri, apalagi ini kan sarjana peternakan, apa sih sebenarnya ketika kita harus beli, bukan harus ya, ketika kita membeli ternak kelinci dari sarjana farm itu, apa hal yang spesial atau hal lain yang berbeda dari tempat lain? Jadi permintaan konsumen itu banyak, dari corak warna dan segala macam, ya jenis kelincinya gimana gitu. Dan kita selalu bilang bahwa kelinci kita adalah kelinci yang sehat, karena kita punya jaminan ketika kita berangkatkan dari tempat kandang ke menuju tujuan, kita punya apa namanya ya, bisa diganti gitu ya, bisa diganti ketika ada jaminan, misalnya mati di dalam perjalanan dengan di videoin dan dikirim ke kita pasti ganti gitu. Dan dan masalah pengiriman, setahun lalu awal aku memulai banyak nggak percaya karena kita transfer dulu uangnya, baru barang kita. Nggak ada sistem COD ya? Nggak ada. Sekarang di daerah sekitar Kabanjahe. Kalau sekitar Kabanjahe boleh free. Oke, tetapi kalau misalnya sudah Kota Medan, Siantar dan Aceh, itu harus transfer dulu. Jadi kita menjamin hal seperti itu. Barang apa yang dia minta, kelinci jenis apa yang diminta, sesuai gambar dan video kita kirim. Itu jaminan dari kita dan dipastikan semua sehat. Oke. Ini sebenarnya ketika bicara dua-dua, saya mau seperti ini di Rumah Nadi disanggupin. Saya mau seperti ini, kelincinya juga diupayakan disanggupin. Pernah nggak merasa kesulitan untuk menyanggupinya? Kalau Rumah Nadi dulu deh. Kalau saya pribadi dalam merangkai bunga itu tidak melulu teknik. Paling penting itu adalah untuk matchingin warna. Nah itu yang kadang-kadang agak sulit. Mereka maunya warnanya begini, tapi dasarnya seperti ini. Jadi menggabungkan antara tema dengan warna ya yang diinginkan oleh customer, itu benar-benar harus menguras tenaga dan pikirannya untuk menyatukan supaya apa yang mereka harapkan untuk desain warnanya juga dapat, tapi tidak membuat hasil karya itu menjadi jelek. Jadi itu yang termasuk jadi tantangan berat sih. Itu baru di Rumah Nadi ya. Kalau di sarjana farm? Iya. Kalau di kita memang karena banyaknya jenis kelinci, jadi kita kadang tidak sanggup untuk mencukupi permintaan misalnya jenis ini gitu ya. Karena di peternakan kita tidak ada, jadi kita hanya memberikan saran
bahwa jenis ini. Yang ready yang ini nih, Ya, gitu ya. jadi ada ini dan tapi kalau misalnya tidak ada, saya pribadi menyarankan kepada dia mana tahu ada kawan saya gitu, atau ini aja nomornya gitu. Saya beri teman-teman Punya link. Iya, punya link sesama peternakan yang memang bukan saya agennya, tapi saya beri. Nah, tetapi kalau memang tidak ada, saya meminta maaf bahwa tidak ada barangnya seperti itu. Jadi mereka juga nggak kecewa dengan kita, ya kita juga mungkin kalau semakin banyak nanti permintaan jenis kelinci kita akan sediakan juga di lain waktu seperti itu. Tepatnya kita belajar pasar permintaannya apa ya kita harus cukupin nantinya. Gitu. Pertanyaanku saja, apakah ini usaha pertama yang pernah dijalani? Saya aktif sekali dari usaha bermacam-macam saya sudah. Jadi lainnya apa ya? Dari saya mulai aktif usaha dari SD sih sebenarnya ya, Bang ya. Kelas 2 SD ketika itu jajan orang teman-teman dia beli, sedangkan aku pergi ke grosir. Saya beli ciki-ciki, pasti nilainya harga grosir. Saya bawa pakai tas dan istirahat main-main saya jual. Dari situ saya dapat uang. Nah, tetapi nilai anjlok, bapak marah. Dari situlah mulai udah ada. Nilai sekolah yang anjlok. Iya, nilai anjlok. Kalau anjlok, tapi kan dompet tebal. Tapi kan karena orang tua pengennya Sekolah juga ngeluarin duit. Maaf. Iya. Jadi mulai di situ aku udah mulai adalah bibit-bibit Bisnis nih ya. bisnis di saat kelas 2 SD, karena ketika itu saya bapak marah, akhirnya dibeli semua jajanan saya karena sudah mulai banyak di rumah juga. Saya udah pulang sekolah langsung beli gitu, jadi anak-anak sekitar gang sudah beli dan kagetlah kakak saya gitu kan. Akhirnya semua dibeli sama bapak saya dan tidak bisa berjualan lagi. Barulah mulai kuliah. Ketika kuliah saya mulai bisnis HP pecah. HP. Ya, jadi kebetulan HP saya terjatuh, saya ke counter. Ya, jadi harganya mahal. Tapi kalau kami saya jual berapa biayanya? Dia minta murah, sekitar 300 katanya. Akhirnya saya perbaikilah kan. Mulailah di situ. Ku share bahwa saya harus bangun membeli HP rusak Anda dengan harga sesuai RAM dan tipe HP. Jadi dikirim dulu gambarnya, saya kirim ke tempat penjual HP tadi. Ini berapa layak? Oh ini 300. Saya bilang sama pembeli ini 50. Sudah, kada apa-apa Bang, kada pakai juga nih Ulun, sudah di rumah juga udah bertahun-tahun gitu kan orang Dayak ya kan, orang Banjar ya kan. Akhirnya saya beli dengan harga 50, saya jual dengan harga 250. Itulah mulai saya bisnis HP. Ini peluang ya? Iya peluang. Jadi banyak karena kan mereka pihak penjual jasa HP kan diperbaikinya bisa dia jual lagi. Sedangkan orang mahasiswa itu kan kadang orang-orang kaya yang mungkin langsung aja beli deh, yang lama simpan aja gitu. Akhirnya dia jual, kadang dikasih juga sama kita, kadang juga pakai aja gitu dengan merendah kita ya gitu. Jadi aku jual. Setelah itu mulai karena nggak capek sekali saya membalas, aku buka teman-teman yang mau, jadi ku kasih nomor mereka lah, tinggal terima bersih saya, nanti saya yang antar ke tempat penjualan. Tapi aku tidak memberitahu kemana saya jual gitu. Tapi mereka setiap dapat saya kasih 50.000. Rahasia bisnis. Iya, itu rahasia bisnis. Setelah itu barulah mulai saya ke desa-desa sama seperti yang saya lakukan. Mereka ada peternak puyuh, saya bawa dari desa. Akhirnya sadar ya bahwa ternyata saya seorang sarjana peternakan. Ini lari gitu, ini lari sekali nih. Kalau jual handphone kan beda ya? Iya, jadi lari sekali nih. Jadi tidak, ini bukan jiwa saya, memang pundi-pundinya uang ya. Saya langsung ke peternakan, kembali ke laptop ya kan. Saya ada peternak puyuh, dia nggak tahu mana jual telurnya. Karena di daerah itu cuma tahu beternak. Aku bawa ini KTP saya tidak punya uang. Saya kan mahasiswa ya. Jadi ini KTP saya, ini KTP saya, Bapak percaya saya bawa beberapa telur, saya bawa ke kota. Besok saya jadikan ini uang. Saya bilang ketika itu dia percaya. Mosok tinggalkan KTP, bawa saja semampu kamu, karena saya pakai sepeda motor. Jadi akhirnya saya bawa
mahasiswa peternakan UPR menyediakan 10.000 30 butir. Saya antar ke kos habis dan saya pulang. Akhirnya peternak itu semangat untuk berternak dan saya juga semangat untuk. Akhirnya dia kirim lagi, nggak lagi saya jemput. Jadi dia pakai mobil, dia yang bawa dan ke kos saya yang membagikan di Kota Palangkaraya. Begitu, dan banyak sekali usaha-usaha yang saya jalankan sehingga puji Tuhan saya sudah dipilih untuk belajar entrepreneur ke Jawa, ke hampir seluruh Indonesia. Karena karya tulis saya ceritakan bagaimana peluang bisa membangun di dalam kita kuliah gitu. Akhirnya dan sampai sekarang gitu. Marketing and sales knowledge-nya luar biasa kali ya Kak ya. Kayaknya harus belajar. Karena dia nggak punya modal ya. Ingat ya teman-teman, nggak ada modal. Modalnya goodwill doang, kasih KTP, dikasih lagi berapa banyak itu telur pada saat itu ya. Kalau bisa jadi KTP-nya KTP palsu, jangan-jangan bukan asli Indonesia seumur hidup. Jadi ketika itu kalau di sana tabak dibilang, kalau di sini papan. Jadi satu ikat itu 10 tabak. Jadi saya hanya mampu kena sepeda motor 10 tabak dulu. Akhirnya langsung habis karena satu tabak itu telur puyuh isinya 90 butir. Jadi modal dari bapaknya itu 25.000. Jadi kalau aku jual dapat 5.000 satu tabak. Dengan plus, tapi saya tidak memikirkan keuntungan satu tabak yang 5.000. Tapi target saya dengan ongkir, karena tidak akan mungkin mereka memberi 2.000 kalau dibilang seikhlasnya, pasti 10, 5.000, di situ menangnya. Akhirnya padahal dia beli 10.000, nanti diberinya 15.000. Padahal kos kami dekat-dekatan. Gitu. Jadi begitu peluangnya. Jadi 10 akhirnya karena saya bilang saya nggak punya mobil Pak untuk banyak-banyak, kalau boleh Bapak yang hantar. Setelah itu 50 papan, 50 tabak habis setiap harinya. Jadi itu berlangsung berapa lama? Setelah saya udah ada sekitar 6 bulan, saya ada acara lagi ke Jawa dan ada seminggu dan telur bertambah, akhirnya dia jual ke orang lain. Akhirnya kembali selesai di situ ya. Tapi sebenarnya kemampuan untuk melihat peluang usahanya itu jadi catatan nih kalau kita. Itu nggak perlu uang, tapi kejujuran. Ketika kita bilang besok, wajib besok. Kalau nanti nggak laku, pakai uang diri sendiri pun nggak masalah untuk tetap memegang kepercayaan seseorang itu. Iya, ini emang soal kejujuran harus ya Kak ya. Kebetulan dulu sekolah minggu Bang. Oke, guru sekolah minggu. Siap. Kalau ini Kak ada cerita yang mau dibagikan juga soal pengalaman sebelum buka rumah nanti. Benar. Kalau saya itu memang pure ibu rumah tangga ya di awalnya. Tapi sebelum menikah saya sempat mengajar kursus bahasa Inggris waktu itu. Kemudian begitu menikah saya berhenti. Nah, setelah beberapa tahun sih ya, ini yang mungkin jadi harapan dan doa waktu itu. Saya sih bilang sama Tuhan, Tuhan kalau seandainya Tuhan izinkan, berikan saya pekerjaan yang sesuai dengan passion saya, yang sesuai dengan apa yang saya sukai, dan tidak mengganggu pekerjaanku kepadamu. Itulah doaku waktu itu. Dan awal terlebihnya ya pas di masa COVID, aku pembuatan foto hidangan tersebut. Dan sampai sekarang sudah buka galeri, dan di situ amat sangat menarik sih ya, karena ada beberapa gereja yang juga sudah mempercayakan kami untuk jasa kami untuk membuat dekorasi rumah mereka. Jadi masih berkait ya dengan apa yang saya harapkan dengan pekerjaan saya, tidak ada yang tertinggalkan, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk peluang yang sekarang yang saya lihat lah ya, yang benar-benar membuat saya semakin gigih dan semangat, peluang yang paling enak itu sebenarnya jasa. Bisnis itu jasa, karena kita tidak bisa tidak seperti barang ya. Kalau barang itu kan kita udah tahu nih, ini harganya begini, kalau di sana pun harganya sudah pasti seperti ini. Tapi kalau jasa ini tidak bisa dihitungkan dengan uang,
Jadi walaupun biasanya bergerak di bidang yang sama ya, begitu ya. benar. Jadi hal yang sedikit, tapi kita bisa mendapatkan profit karena di bidang jasa ini. Jadi kalau anak-anak muda yang semisalnya mereka punya masalah nih dengan modal seperti itu, tapi kalau punya kemauan nih seperti si Ade ini yang punya kemauan, aku rasa untuk zaman sekarang itu gampang ya. Karena ada yang sistem reseller lah, mereka tanpa harus mengeluarkan uang, tapi mereka bisa menjual produk dan mereka mendapatkan fee seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka mau membuat sesuatu karya seni dengan modalnya yang hanya sedikit, tapi mereka bisa menjual mahal, tapi yang dibutuhkan orang seperti itu. Jadi nggak mesti punya modal banyak-banyak dan besar-besar, tapi kita bisa loh mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Ini belum juga dibacain pertanyaannya, tapi sudah terjawab sepertinya. Ini ada yang nanya, kita ke pertanyaan yang ada di chat kita. Nggak tahu dari siapa ya. Gimana ya caranya kita memulai bisnis? Nah, bagaimana kita bisa membaca suatu peluang bisnis agar usaha yang kita jalani itu bisa berjalan dengan lancar? Saya pengen jawabannya ini sebenarnya ketika Kak Loina dan juga Bang Harun itu memulai Rumah Nande, memulai bisnis Rumah Nande, dan memulai Sarjana Farm. Itu apa kemarin sih sebenarnya yang meyakinkan ibu rumah tangga loh? Iya. Kan nyaman dong. Benar. Udah di-provide sama suami. Benar. Semuanya udah aman gitu. Tiba-tiba kenapa kepikiran untuk bikin bisnis dan benar-benar melangkah sampai akhirnya 2020 sampai 2023 udah Kak? Iya. Sekarang itu memang trennya nggak jangan rebahan. Oke. Walau kaum berbahan makin banyak, tapi kita jangan jadi kaum berbahan ya. Jadi bisnis itu banyak ya. Artinya banyak begini. Kalau kita mau bisnis yang passive income ada. Kalau kita memang mau yang bisnisnya kerja keras dari pagi sampai malam ada. Tapi kita harus menyesuaikan dengan diri dan passion. Yang paling penting di kita, apa yang kita sukai itu yang akan menjadikan kita berhasil. Nah, misalnya nih seperti siapa, dia sudah memang sekolahnya juga sudah peternakan dan dia mungkin suka dengan ternak, akhirnya dia berhasil di situ. Nah, saya pecinta seni ya gitu. Dari zamannya SD sampai SMA itu saya suka seni. Dan itu yang saya kembangkan. Akhirnya bisnis itu pun bisa berhasil. Nah, mungkin adik-adik di rumah punya ya, ada yang mungkin bakat kuliner. Nah, jangan bakatnya rebahan ya. Ya, jangan bakat rebahan. Jadi kalau bakatnya kuliner, itu yang dikembangkan. Saya punya banyak teman yang mereka hanya dari rumah membuat cake, membuat roti. Mereka bisa meng-hire 8 karyawan. Menciptakan peluang kerja ya. Bisa menciptakan lapangan kerja. Padahal mereka hanya punya toko dan hanya di rumah begitu. Tapi karena dia punya hobi masak, dia bisa membuat seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau anak muda yang suka konten nih, mereka suka dengan digital. Oke, ayo berikan jasa kepada orang yang membutuhkan, bantu mereka dalam membuat konten. Kan nggak perlu modal ya, yang penting ada HP. Pas kita bantu, kita sudah bisa menentukan fee kita berapa nih. Sekali konten sekian, kalau foto sekian, pasti banyak yang mau gitu. Jadi banyak peluang-peluang bisnis, makanya cari bisnis yang memang kamu itu hobi. Kalau hobi, yakinlah pasti berhasil. Oh, jadi kalau pesan Kak Loina ini soal memulai tadi, temukan dulu minatnya. Minatnya apa, benar. Nanti Kak Loina ya gimana mau ngerjainnya Iya. apa juga yang push kita, ngedorong kita untuk ngerjain. Nah, ayo ceritanya, rute akhirnya buka Sarjana Farm. Oke, tadi udah cerita tentang ketemu sama para peternak, nggak tahu. Tapi apa yang meyakinkan, yuk dibuka sebenarnya? Kalau saya sih sebenarnya, kalau ketika memulai suatu usaha, saya dulu cari masalah. Oke. Ketika saya cari masalah, Ini cari masalahnya kita dengarkan dulu ya, bukan cari masalah sama orang. Oke, ayo. cari masalah. Cari rumusan masalah, aduh skripsi banget. Iya. Kita mencari masalah, artinya apa masalah di warga. Setelah itu kita pikirkan, barulah kita cari solusinya. Setelah solusinya itulah kita jual. Artinya kadang banyak orang yang memulai usaha, mereka langsung
memberikan solusi, padahal tidak dibutuhkan oleh orang yang punya masalah. Kayak jualan AC di kutub Di Kawan Jaya ada Pak? Iya, AC gitu. Oh, itu jauh-jauh. Benar. Oh, kutub utara. Itu memang satu solusi. Jadi dingin nggak ada AC. Dia dingin. Nah, itu kan hal yang nggak dibutuhkan. Setelah itu barulah kita. Ini modalnya gimana? Itu gimana? Cari, kalau memang modal kita tidak ada di modal, cari yang memang kayak kelinci contohnya. Kelinci itu benar-benar nggak pakai modal. Kita ambil Dengan skema usaha yang Iya. sudah dijalankan Pak yang Harun. saya jalankan, kita mulailah kejujuran. Oke. Oke, ketika kita posting dan pembeli datang, kita transfer uangnya, kita ambil, kita beli ke peternak. Uang seorang pembeli itu yang kita pindahkan ke peternak, bukan memakai uang kita. Ketika kalau misalnya COD, kita bilang kalau kita nggak punya uang, ini KTP, atau saya orang baik, bawa dulu sepasang langsung kita COD kan, kita ambil uangnya, langsung kita antar dengan secepat kilat itu. Kalau mungkin belum bisa cepat, kita hubungi paling tidak. Nah, itu trik-trik saya yang mungkin memang betul-betul nggak pakai modal. Artinya disitulah mulai saya karena kalau punya modal mungkin apapun bisa kita lakukan, karena memang kunci kadang kata orang pemikirannya nggak ada modal. Ya, modal itu nomornya 2. Oke, yang penting ide. Saya pikir nanti modal nomor 6, nomor 1 sampai 5 tetap Pancasila. Nasional banget. Nah itu tadi ya, kalau tadi Kak, ini aku kalau sambungin Kak, lo ini ngetim, temuin dulu minatnya apa, dan kemudian punya niat baik loh, Ya, ya kan? benar. Punyalah niat baik bahwa kita pasti berbisnis juga ingin menolong orang lain ya, Benar. orang membutuhkan ini, menemukan solusinya juga. Nah itu ya untuk penanya yang, saya nggak tahu siapa yang nanya, tapi kalau penanya berikutnya ada namanya. Nama penanya berikutnya ada Pedro Gunawan. Bang mau nanya sama kok. Bang mau nanya, bisa kita ketahui untuk membuka usaha itu tidak mudah, pasti ada naik turunnya. Bahkan banyak pengusaha muda yang stres karena usahanya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan sampai ada yang gulung tikar. Saya mau nanya, bagaimana caranya untuk kita menetralisirkan usaha kita agar tetap berkembang, minimal tidak rugi, setidaknya netral kalau tidak banyak untung. Dua ini. Gitu, sebelum ini dijawab, ini sebenarnya nggak berat pertanyaannya, tapi sebelum jawab pertanyaan itu, pernah ditipu nggak? Saya pribadi tidak pernah ditipu dan tidak pernah menipu sampai sekarang, karena kan Ya ditipu ini maksudnya ada yang pesan ternyata dia nggak bayar gitu. itu ditipu seperti itu ya, layaknya kita jual. Iya, namanya. Oh iya benar. Gimana dong? Akhirnya kalau TV itu udah kita kasih nominal. Karena tadi ada sebut soal COD ya Kak Iya. ya, COD atau mungkin Itu soal makanan lah itu yang Iya. usaha pasti ada. kadang kan gini juga, oh udah ya saya udah transfer, rupanya bukti transfernya Iya. tidak asli gitu. Kalau tidak seperti pernah. itu belum. Belum pernah. Jadi kalau misalnya Jangan ya. PHP ya, itu istilah kami nanya kadang wartawan lah nanya doang, nggak beli gitu ya, itu banyak. Tetapi yang pernah saya alami ketika bisnis kelinci, pagi dia bertanya panjang kali lebar, besok pasti saya beli, kirim aja nomor rekening katanya. Akhirnya menghilang, itu sering sekali. Ya pasti cuma matahari aja terbit. Iya. Pernah nggak Kak? Kalau saya pernah. Pernahnya. Jadi Ada juga pembayaran COD di pembayaran COD sih kita nggak ada ya. Palingan kalau misalnya itu saya sendiri yang mengantar ya, tetangga-tetangga itu sih ada. Tapi kalau kita memang harus transfer dulu. Kalau yang biasa kita bayar TP dulu, nanti selesai baru dibayar. Tapi itu pernah ada yang pengalaman seperti itu. Tapi itu membuat kita semakin belajar untuk mungkin mengatur sistem kedepannya seperti apa. Kita sudah buat produknya itu kerajinan tangan bunga semat, karena itu pasti sening Natal ya. Nah, barang sudah kita antar melalui aplikasi GoSe, karena di sini kita pengantaran selalu dengan GoSe. Kita sudah bekerja sama dengan GoSe. Barang sudah diantar, tapi dia belum payment dan kita kenal. Dan saya itu
sudah berapa kali menghubungi dia melalui chat, dibaca tapi tidak dibalas. Jadi saya cuma mengambil kesimpulan mungkin ini memang nggak niat bayar lah. Cuma satu perlu ya yang kita sampaikan kepada pengusaha kita, adik-adik anak dari misalnya ada yang PHP atau apa, kalau menurut saya pribadi itu tidak perlu di media sosial. Karena begini, kadang ada orang PHP sebenarnya dia maunya beli, tapi kebetulan uangnya memang nggak ada. Tapi kalau misalnya kita nggak sampai yang kayak viral atau apa lah itu, bisa saja suatu saat mereka akan beli. Karena tutur kata kita, apa yang kita posting itu orang bisa melihat bagaimana gambaran kita. Jadi ya buatlah yang baik. Istilahnya kalaupun promosi kita buat bagi karena nanti kalau kita istilahnya kayak marah-marah, mungkin maki-maki di media sosial itu sih. Kalau juga habis. Ya, kayaknya kurang etis lah. Itu bukanlah pebisnis yang profesional kalau menurut saya. Saya bisa sedikit. Boleh kan juga pengalaman itu ya. Yang kami bilang tadi kalau kita nggak viral kan. Ada suatu ketika dia sudah bertanya, udah mau COD, saya udah packing itu kelinci kan. Akhirnya maaf ya bang, karena kebetulan dananya istri saya, anak saya sakit katanya. Kembali ku masukkanlah kelinci itu ke kandang, padahal udah siap untuk berangkat ya kan. Akhirnya aku bilang nggak apa-apa bang, semoga istrinya atau anaknya sembuh, aku bilang kan. Akhirnya makasih bang, maaf, aku nggak pernah marah kan. Tapi bulan akhirnya kirim nomor rekening bang, ini saya transaksi iya benar, gitu ya. Saya kirim rekening, saya nggak bisa COD, kirim aja pakai mobil ini katanya. Akhirnya dia jadi benar juga, sudah pernah juga mengalami seperti itu. Jadi ketika kadang kan betul juga dia butuh sesuatu apa kan, tiba-tiba uangnya nggak ada gitu. Ini tadi kan kita bicara soal kerugian yang tadi menjadi pertanyaan dari Pedro, dan apakah pernah ditutup buku bulanan lah ya kita bilang, apakah pernah di bulan tersebut mengalami kerugian atau bagaimana menjaganya supaya setidak-tidaknya kita balik modal deh. Ini dari pertanyaannya. Siapa yang mau jawab di luar? Saya? Oke. Kalau kita itu di galeri semua sudah tersistem ya. Saya punya 2 karyawan, mereka dengan job desk masing-masing, ada yang admin, ada yang marketing. Untuk konsep desain kartu apa itu kita buat sendiri, kemudian ada yang di bagian cek stok gitu. Nah, setelah dibagi job desk masing-masing itu kita hitungan itu sampai akhir bulan. Di situ kita cek stok di akhir bulan. Sebelum sampai akhir bulan, setiap minggunya itu pegawai membuat daftar berapa yang laku. Karena kita pakai aplikasi jadi gampang. Kami pakai aplikasi jadi transaksi nggak ada tawar menawar. Kita cuma pembayaran melalui aplikasi, dan mungkin kalau untuk menarik pelanggan kita buat diskon tertentu. Nah, jadi biasanya di pertanggal 15 itu saya pantau gimana nih pemasukan kita. Karena kita kan udah punya hitungan-hitungan berapa nih yang cocok dengan biaya operasional, berapa biaya pegawai, kemudian kita udah dapat gambarannya dan berapa yang harus kita dapat. Kalau di pertanggal 15 itu biasanya belum tercapai target, itu saya langsung ayo broadcast, cepat hubungi siapa bikin iklan atau apa gitu supaya dapat. Akhirnya setelah itu tertutupi. Jadi jangan buat bisnis mungkin kayaknya sepi udahlah gitu. Tapi kalau misalnya kita tambah sedikit kekuatan dengan membuat iklan atau mungkin kita broadcast ke pelanggan-pelanggan kita, ini nggak butuh soalnya lagi ada promo itu biasa kayak gitulah. Marketing. Ini lagi ada promo, ada lagi diskon, lagian ini kan ada kartu member. Jadi kita udah juga berlaku kartu member kayak toko tetangga itu kita udah buat apa ya, kartu member. Jadi kartu member berbayar gitu. Jadi mereka pun merasa nyaman juga karena ada mungkin potongan atau diskon.
Jadi untuk melihatnya dalam satu tahun itu kita bisa melihat grafik gimana nih yang dia pendapatannya bisa naik dan pendapatannya bisa turun. Nah, kalau yang dia bisa naik itu yang kita rasa bisa kita push lebih, nah di situ kita kerjanya agak ekstra supaya bisa menutupi kekurangan yang lain-lain. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita belum pernah ada bermasalah untuk biaya dan dana operasional dan yang lain-lainnya. Memang penting melakukan kontrol setiap hari, maksudnya apalagi kalau bulanan tutup bukunya ada pertengahan, coba dicek deh gitu. Mungkin perlu power yang tambahan gitu supaya kita bisa kerjakan. Oke. Bang Haru, Sebelum saya bicara dulu ya. boleh. Tadi juga sambil kalau Rina bicara boleh aja minum. Ntar nanti di akhir disuruh stand up loh. Oke. Jadi saya karena kan sistem saya jual beli kelinci, jadi mungkin kalau saya dari mulai 2021 di situ masih tipis lah, artinya kadang per bulan itu bisa sebut nominal. Boleh aja. Ya, kadang awal Berapa miliar? masih ember. Jadi kalau misalnya awal-awal saya merintis itu kadang masih per bulannya itu 300.000 ya. Kan yang transfer nggak percaya, sistem COD aja yang sekitar Kaban Jahe. Tapi perminat di Kaban Jahe itu kelinci nggak terlalu ada peminatnya, karena kan kita orang Karo pelit akan seperti itu mainan anak untuk hewan, takut mati apa segala macam gitu ya. Akhirnya tahap-tahap terus tidak menyerah, akhirnya posting tetap, akhirnya awalnya saya tidak pernah memasukkan ke media sosial. Akhirnya ketika saya dapat satu kepercayaan dari transfer, saya posting bukti pembayaran dia. Resi dia. Akhirnya saya kirim langsung barangnya. Di situ mulai orang percaya bahwa barang aman. Mulai bertahap sampai sekarang bukan aku lagi yang mencari pelanggan, tapi orang yang pernah membeli dari kita, misalnya ada yang cari ke Harum aja gitu. Akhirnya saya hitung-hitung gitu sampai sekarang pernah sampai ke sekitar dari bulan kelinci saja ya sekitar 4 ke 5 juta ada. Tapi kita malah nggak cukup barang kita, kelincinya nggak cukup, artinya udah lebih tinggi permintaan ya. Benar, lebih tinggi permintaan karena kelinci kan kasihan dipres terus dia beranak, permintaan banyak nih, jadi kurang. Akhirnya mau ku cari pun kemana nggak ada. Jadi kadang stopnya bukan karena nggak laku, tetapi karena nggak ada kelincinya gitu. Karena kalau misalnya agen sudah datang, dia bisa sekali-sekali 50 ekor kan, bibit tadi lihat kan langsung berkeranjang, diambilnya langsung banyak. Jadi habis yang butuh sepasang, walaupun kadang yang ngambil sepasang lebih menguntungkan daripada yang ngambil banyak, tetapi mereka sudah pasti, sudah langganan. Nah itu pula yang saya utamakan. Ketika mereka sudah mau datang, dia ngambil bisa sampai 50 ekor paling sedikit. Berapapun ada, kirim kalau sudah dia datang. Tapi kalau untuk sehari-hari ada yang butuh sepasang, di situ memang menguntungkan karena jauh perbandingannya setengah. Gitu. Itulah sekitar 5 ke 6 kalau memang harus, dan di bulan Lebaran. Lebaran. Kalau bicara soal seasonnya di sini Lebaran tinggi ya. Iya. Kalau tadi di rumah aja Natal ya, karena dekorasi itu emang karena Lebaran kan anak-anaknya mungkin saudara tetangga kita ini kan dapat uang jajan apa namanya ya lucu gitu. Iya. Anak berbau Enggak mungkin. Jadi dibawa sore-sore. Jadi kalau agen-agen saat Lebaran hari itu sampai kosong kandang kita. Jadi ya kadang kalau nggak ada kelinci kita udah kayak mengeluh karena nggak ada barang. Kalau kita press kelinci kita lahir kan nggak bisa gitu ya. Jadi ya nasib. Berarti ini kalau apa ya tetap punya, jangan menyerah ya kalau tadi, karena tadi pertanyaannya kan soal gimana nih supaya jaga jangan rugi. Pokoknya ketika walaupun masih kecil angkanya
jangan patah semangat, terus saja dibikin inovasi-inovasi. Tadi mungkin ada yang bisa dibagikan soal kepercayaan customer, sama kita kan racing, akhirnya kan customer juga yang review ya, benar ya? Iya. Customer review bahkan rekomendasi. Ini memang, jadi begitu buat Pedro, semoga nanti usahanya bisa segera dimulai, jangan ragu-ragu, dan kalau usahanya udah jalan jangan lupa Serenity. Yes. Oke, nah aku mau tanya juga dong soal, walaupun tadi ya kita sempat ngobrol kalau Kak Loina itu ada di Kawan Jahe, bilangnya apa Kak? Store atau apa? Galeri, oh sorry. Galerinya ada di Kawan Jahe, kalau kan terkenalnya di Mulawari ya. Di Mulawari. Kalau untuk penyebaran ininya, pelanggannya dari mana aja sih? Pemesan itu datang dari mana? Kalau saya nih, Boleh. ya. Kalau kita itu untuk marketing itu kan offline dan online. Karena galeri ada, offline sudah pasti. Tapi mulai open gallery sampai sekarang kita lihat grafiknya itu jauh ya. Artinya jauh begini. Kalau dulu pertama buka 50-50%, online 50%, offline 50%. Makin kesini yang offline-nya hanya 35%, 65%. Kami kadang nggak tahu itu siapa, dia seperti apa, tapi mereka pesan barang dan kita kirim. Untuk yang terjauh kita sih udah pernah ke Batam, ke Bogor, Sampai ke situ juga ya? Sampai. Jadi sampai juga hasil karya kita ke sana, pemesanan ke sana, karena sekarang kan agak mudah ya. Semuanya memang diatur oleh sistem. Kalau kami ini kan memang misalnya kalau ada pengiriman keluar, kita udah kerjasama dengan pihak ekspedisi tertentu. Ada 2 ekspedisi yang kita percayakan. Begitu ada barang, kita langsung packing, kita telepon mereka, mereka langsung pick up ke galeri. Jadi sebenarnya kalau berusaha sekarang sudah benar-benar mudah ya, isi sebenarnya. Jadi begitu mereka sudah payment, kita packing, kita telepon ekspedisi, mereka jemput. Nah, kalau yang di seputaran misalnya Tanah Karo, Kawan Jahe, Tiga Panang atau Brastagi, itu kita pakai Ghoster. Kita sudah bekerja sama dengan Ghoster. Begitu sudah deal-dealan nih masalah desain dan harga, mereka payment, kita packing, diantar oleh Ghoster. Jadi sebenarnya banyak yang menikmati. Artinya kita juga menikmati karena ada customer pembeli, si Ghoster juga karena kita pakai jasa mereka pun iya makan gitu ya. Iya, makan dan ekspedisi juga seperti itu. Jadi sudah cukup. Kelinci atau main-main kemana aja? Kalau dari Kelinci kita dari mulanya dari desa sudah main-main ke Aceh dan hampir seluruh Sumatera Utara. Jadi kita mengirim kelinci-kelinci kita ini ya yang paling banyak sih sebenarnya di daerah Medan dan Siantar. Tetapi kita juga punya langganan di Aceh, tapi karena kita kalahnya, sebenarnya kita banyak permintaan dari Riau, Rio dan Padang, tapi karena biaya pengiriman cukup mahal dan memang susah, mobil harus ke Medan dulu kan, jadi dan biayanya karena dia beli sepasang misalnya kan lebih mahal ongkos kirim. Nah, jadi kalau misalnya ke Aceh kan BTN ada mobil yang bisa mengantar ke sana. Komunitas dari Kawan Jahe ada ya langsung ya gitu. Ada. Jadi itu patokan saya yang mobilnya bisa pengiriman. Ketika memang tidak bisa, saya bilang tidak mampu. Nah, jadi kebanyakan kan Medan Siantar itu ada mobil-mobil yang bisa mengantarkan. Jadi ada juga ketika itu tadi karena ada kita orangnya bisa, oh ya, orang baik akan ketemu orang baik. Saya jadi ketika karena Medan juga ada Aceh. Kalau Aceh misalnya kayak Kota Cane mungkin ada Aceh Tenggara, tapi Aceh besar apa itu kan agak sulit. Jadi ketika itu ada pemesanan, langganan saya yang di Medan, saya minta tolong dia yang pindahkan ketika dia ambil dia yang pindahkan ke Jalan Cala kalau nggak salah di Medan itu mau mobil ke sana.
Tapi kalau ke arah ke Pak Rio itu agak mahal ongkosnya. Kadang orang tertarik karena itu. Tapi itu kelemahan di pengiriman sih sekarang. Eksploitasinya benda hidup juga sih ya, kelinci. Iya. Iya benar, makhluk hidup. Kalau risiko dalam pengiriman handicraftnya rumah nanti, apakah ada risiko itu Kak? Maksudnya Itu ada risiko, makanya memang kita harus terus pelajari sistemnya. Artinya begini, ada barang-barang tertentu itu yang agak rentan, misalnya penggunaan bubble wrap, mitigasi tentunya ya. yang dia tingkat rawannya tinggi itu biasanya memang kita sampaikan ke customer itu nggak bisa gitu, karena pasti rentan pecah. Harus kalaupun di packing kayu itu kemungkinan untuk rusak itu masih tetap tinggi gitu. Jadi ya harus kita banyak sharing juga ya dengan customer. Mungkin oke lah kalau suka bunganya aja nih kita kirim, nanti desainnya kita buat sendiri. Nah, kalau udah dirangkai seperti inilah misalnya, nanti bentuknya kan bisa nggak sudah berubah ya? Wah ini gimana ya kalau nanti kok udah begini? Iya, karena kalau yang online ini memang semua ada suka dukanya ya. Yang offline dan online ini banyak suka dukanya. Kalau yang online ini kadang-kadang kan bisa terjadi drama. Padahal kita udah tahu barang itu kalau dikirim pasti ada kelemahannya, mungkin tak bergeser atau apa gitu. Jadi customer itu tadi kalau udah melihat seperti ini, maunya sampai pun harus seperti ini gitu. Jadi kita kasih tahu. Kalau misalnya setuju bisa kita kirim. Oh nggak apa-apa, nanti kami yang perbaikin sedikit-sedikit. Itu yang kalau udah suka itu udah pasti nggak apa-apa. Tahu lah kalau ibu juga suka kan, apapun diterjang badai dan segala macam, kan kirim-kirim gitu. Oh, berarti keduanya punya keterbukaan sama customer ya? Nah, Ya, memang. ya itu emang yang paling penting kalau menurut saya. Jangan didiain, ternyata jadi kecewa. Best review gitu. Ya, saya itu ada pernah berapa kali lah pengalaman seperti itu. Misalnya di customer bawa foto rumah, aku mau dekorasi ini, bantu dong dekorasi gitu. Tapi aku suka warna bunganya yang seperti ini. Jadi saya bilang ini nggak cocok, nanti bunganya karena catnya sudah begini. Terus mereka langsung nggak enakan gitu, karena udah ngebet banget dengan si. Terus memang itu warna favorit iya, warna juga ya? favoritnya. Ada yang mereka ngebet, ya udah terserah gitu. Sampai dibawa ke rumah, pas di rumah dibawa pulang ternyata bener ya, nggak bisa gitu. Makanya ada beberapa customer yang bilang, saya senang berbelanja di sini. Kenapa? Karena kita bisa saling sharing. Terus kalau kamu merasa nggak cocok, ya kamu bilang langsung nggak cocok gitu. Karena ada biasa penjual kan, iya cantik, bagus supaya barangnya laku. Kalau kakak sih enggak, katanya. Jadi itu jadi poin plus juga ya. Karena seperti yang kayak dibilang ada ini tadi, itu yang menjadi corong untuk iklan kepada yang lain. Bagus, udah pasti mereka ingin iklan, udah di sana aja ya. Dan itu saya sendiri ya, saya itu sebagai customer tuh, saya jarang kali ke tempat orang yang tidak pernah review. Contoh ke tempat situ makan, ada restoran baru, tapi kalau belum ada teman saya bilang, oh di sana enak, apalagi dia yang tahu selera saya seperti apa, saya nggak berani ke tempat itu. Sekalipun itu terus saya lewat-lewatin. Nah, karena saya memang butuh sekali review orang yang sudah terlebih dahulu merasakan. Kalau saya sih gitu, dan itu pasti banyak, itu banyak. Nah, ini kita sekarang cerita, karena kita nggak akan jauh bicara soal kreativitas dan peluang. Itu aja terus. Ke depan, apa nih kira-kira peluang yang sudah dilihat atau kira-kira ini perlu juga dikerjakan untuk mengembangkan rumah tangga juga sih? Ya, kira-kira tambahan produk mungkin sudah ada. Kalau saya pribadi melihat peluang itu lebih ke penambahan produk. Ya. Sebenarnya saya menciptakan konsep rumah nanti itu dari sini ke sini dan ke sini lagi gitu. Jadi istilahnya duitnya bisa ngumpul. Oke. Saya menjual artifisial satuan dan beberapa pajangan rumah, vas bunga seperti itu. Kemudian saya menerima jasa. Kalau orang mau dibuatkan bunga rangkai atau yang lainnya, saya nggak perlu beli barang ke sana karena ada di toko saya. Artinya bunga itu ataupun dengan rintilan yang lain yang nggak laku, nggak masalah sama saya. Karena begitu saya sentuh, diberi sedikit sentuhan dengan membuat rangkaian, itu pasti akan berubah dan pasti akan laku.
Jadi Ini bukan cuma minat ya, bakat juga ya. bakat juga. Karena kalau minat ketemu bakat, pecah sih Pecah kan. sih, Gitu. gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir dengan barang yang saya beli karena itu bisa memiliki nilai jual yang berbeda setelah saya sentuh seperti itu. Jadi selain bunga dan pajangan itu, saya penambahan kemarin partistat. Jadi itu semua balon atau yang berhubungan lah dengan ulang tahun itu juga saya jual. Jadi kalau orang mau beli satuan silahkan. Kalau mereka nggak bisa buat, saya buatkan. Mereka kebutuhannya apa, saya berikan. Itu kira-kira. Jadi kalau kakak melihatnya di bidang handicraft ini masih sangat besar peluangnya Masih ya? sangat besar peluangnya dan Masih jauh dari kata jenuh nanti ya? iya, dan itu akan terus berkembang karena tren ini kan selalu meskipun dia berubah-berubah tapi dasarnya itu tetap sama. Dari dulu zaman orang kalau misalnya kuliah begitu wisuda ya yang di atasan kita mereka udah kenal yang namanya buket bunga. Tapi sekarang udah lebih dimodifikasi dengan money bouquet, bloom box, glass dome, akrilik itu udah dimodifikasi. Jadi kalau kita terus meng-up, yakinlah peluang itu akan semakin besar. Peluang Haruka, peluang kelinci ke depan gimana? Masih menjanjikan atau akan beralih ke kerbau? Oh, itu gede banget. Kalau saya pribadi, kelinci akan terus berkembang karena kita sudah tahu di mana peluang itu ya seperti apa ya, kelinci menurut saya tidak akan pernah mati gitu karena banyak anak-anak yang suka dengan hewan-hewan gitu. Tetapi Yang pasti anak-anak akan terus bertambah. benar, anak-anak pasti bertambah, populasinya karena semakin banyak anak ya semakin banyak. Jadi untuk menambah perlu usaha mungkin ya, tapi tetap saya pribadi akan seperti kayak usaha ayam potong, Koridor yang sama. Tetap kembali ke hewan tadi juga karena kan sama seperti kayak ayam potong, terus apa yang karena kita juga buka usaha sebenarnya ayam teletabis atau apa segala macam. Memang aku kan aku guru sekolah minggu Bang. Guru sekolah minggu itu adalah Jangan-jangan pengen jadi guru sekolah minggu itu mau jadikan pasar ya? bisa jadi anak-anak karena memang setiap minggu ketemu sama mereka. Jadi Soalnya orang tuanya kan lebih yakin ya, Iya. belinya sama Harum aja gitu. jadi ada nilai pasarnya di situ kan. Jadi itu yang kulihat apa sih mereka kayak hamster apa segala macam itu memang target di dunia anak-anak nggak jauh-jauh. Jadi mau dikembangkan tuh kalau yang ayam potong itu dunia mama-mama. Jadi kalau kebetulan Ya, kita karena ada konsumsi ya. kebetulan ada pesta tahunan di Tanah Karo yang berawal dari aku lihat berkereta, bawa sepeda motor, bawa ayam, ini bisa kita nambahkan lagi nilai tambahnya, langsung jadi sudah bersih, kenapa enggak? Itu jadi juga mau kita kembangkan juga. Baik, ini nggak terasa loh, kita udah sejam juga ngobrolinnya. Iya. Sudah banyak sekali, saya sendiri juga sudah banyak dapat masukan dari cerita. Ini bukan khayalan ya, karena cerita hidup beneran, bisnisnya sedang dijalankan juga. Pasang surutnya juga, ya ada juga satu dua yang ternyata bikin pusing kepala, tapi nggak bisa kita up begitu ya, itu dari yang dibilang sama kalian. Nah, saya mau minta pesan, walaupun dari semua itu semua pesan, semua itu pasti pesan, ada soal minat, ketekunan dan sebagainya. Tapi ini di penonton di luar sana banyak sekali orang yang masih ragu untuk memulai usaha. Justru mungkin masih ragu juga, sebenarnya aku minat atau enggak sih dengan dunia yang aku geluti ini. Kira-kira apa pesannya? Saya mulai dulu dari yang lebih muda, tapi energiknya sama ini luar biasa gitu. Sampaikan pesannya apa kepada para penonton muda lah khususnya yang akan memulai bisnis. Mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Itu yang paling utama yang saya katakan, bahwa ketika kita sudah punya ide itu bisa menghilang kalau kita tidak mulai. Mulai saja dulu, ketika kita tahu itu gagal kita bisa belajar. Ketika kita tahu itu sukses kita bisa bertambah lagi. Jadi kalau kita tidak memulai, kita tidak tahu kapan itu berhasil atau tidaknya. Ketika kita memulai,
ada dua yang kita dapat, ya berhasil dan tidak. Tapi kalau tidak mulai, yang kita dapat pasti tidak berhasil. Itu yang dari saya. Jangan ragu, karena semakin kita punya tekad untuk memulainya, ya Tuhan juga menyertai, ya kan. Semesta juga mendukung. Ya, semesta juga mendukung itu sih. Terima kasih Bang Harun, Kak. Selanjutnya ke Kak Lorina yang rumah nanti ini sama loh dengan Gudang, sama-sama dimulai dari garasi rumah. Silakan Kak. Microsoft juga sih kayaknya. Jatuh bangun itu biasa ya, kalau dalam setiap usaha pasti ada. Tapi kalau sudah mulai jatuh, kita harus berpikir nih apa yang harus kita lakukan. Jadi berusaha itu jangan langsung gonta-ganti. Artinya begini, begitu kita mulai, itu nggak akan langsung seperti yang kita harapkan. Karena kalau secara marketing, iklan itu dimulai sekarang, mungkin palingnya kita 3-4-5 bulan ke depan, itu paling cepat. Ada yang mungkin 1 tahun nih baru kita panen, seperti itu. Jadi jangan langsung digonta-ganti, ini nggak cocok nih, ganti lagi. Udah lagi yang mulai yang lain nggak cocok nih, ganti lagi yang lain, jangan seperti itu. Kalau misalnya kita menemukan masalah, pelajari apa kira-kira masalah itu dan apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Yang penting, tadi nih si Adek bilang mulai, kalau saya jangan lupa inovasi. Oke. Oh, ini tambahan ya dari sekian banyak tadi sebenarnya. Baik, terima kasih buat Bang Harun dan juga Kak Lorina. Demikian para penonton, tadi kita sudah mendengar banyak. Jangan sampai kita itu memulai usaha juga kita nggak tahu nih minatnya apa gitu ya. Ternyata kita bisa atau tidak di bagian itu kan jadi penting. Cari masalahnya. Maka tadi di akhir juga sudah disampaikan, ketika memulai terus berinovasi, jangan nyerah. Nah ini yang sering menjadi masalah memangnya di para pengusaha muda. Begitu ngelihatnya, untungnya nggak banyak nih, buru-buru ganti usaha. Padahal inovasinya belum dilakukan, gitu ya. Jangan buru-buru seperti itu. Nah, terima kasih buat semua penonton, buat semua yang sudah mendengarkan dan juga melihat obrolan kita di saat ini. Dan kami tentunya berharap ini juga bisa menambah pengetahuan kita, menambah inspirasi juga bagi kita untuk mengerjakan bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang akan kita jalani ke depannya. Dan Rumah Motivasi Inspirasi Serenity, terima kasih juga karena hari ini di kesempatan ini kita bisa bertemu dengan Bang Harunta bersama dengan Kak Lorina, berbagi banyak pengalaman untuk bisa kita pelajari bersama. Saya Ardipa, saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang bersalah, ada yang kurang berkenan, dan sampai ketemu lagi dalam Serenity Rumah Motivasi dan Inspirasi Suara Sabtu Kita Bicara. Terima kasih.